Selanjutnya kita akan membahas tentang bias. Bias atau tantangan dalam melakukan evaluasi kinerja. Setelah kita tahu metodenya, kita akan mempelajari tentang biasnya atau tantangannya. Jadi setiap kali melakukan evaluasi kinerja, tim penilai atau supervisor itu seringkali mengalami beberapa kendala atau mengalami beberapa tantangan sehingga hasil dari evaluasi kinerjanya mungkin ada yang kurang sesuai atau bahkan tidak sesuai dengan tujuan dari diadakannya evaluasi kinerja itu sendiri. Jadi apa saja sih yang termasuk bias atau tantangan bagi tim penilai dalam melakukan evaluasi kinerja? Yaitu yang pertama halo effect. Halo effect ini orang bilangnya seperti first impression ya. Jadi bias ini terjadi apabila penilai menyukai atau tidak menyukai karyawan. Apabila penilai secara pribadi menyukai karyawan, maka penilai cenderung akan memberikan penilaian positif pada semua aspek penilaian. Namun sebaliknya apabila penilai tidak menyukai karyawan, maka ia akan cenderung memberikan penilaian negatif kepada karyawan tersebut. Jadi halo effect itu adalah kesalahan tim penilai yang berdasarkan subjektivitas diri sendiri. Jadi ketika tim penilai atau supervisor menilai karyawan tersebut positif menurut pandangannya, hal itu cukup mempengaruhi penilaian-penilaian lainnya sehubungan dengan karyawan tersebut. Dan apabila dia tidak menyukai karyawan tersebut karena adanya beberapa aspek yang menurut pandangannya tidak sesuai atau mungkin karena hal-hal tertentu dia tidak menyukai karyawan tersebut, maka hal tersebut turut menjadi salah satu hal yang mempengaruhi dari hasil penilaiannya. Selanjutnya ada leniency and severity effect. Jadi leniency effect itu terjadi apabila penilai memiliki kecenderungan untuk bersikap baik kepada karyawan. Jadi agar karyawan atau ternilai menganggap bahwa tim penilai atau supervisor tersebut baik, maka tim penilai akan memberikan nilai yang baik agar dia mendapatkan kesan atau penilaian yang baik juga dari karyawan. Sedangkan severity effect yaitu apabila tim penilai merasa yang sebaliknya dari leniency, maka penilai akan memberikan penilaian yang cenderung buruk pada setiap aspek penilaian. Jadi kalau tim penilai tersebut memiliki kecenderungan untuk bersikap tidak baik terhadap karyawan, maka dia akan memberikan hasil penilaian yang buruk untuk karyawan tersebut. Next, central tendency. Dilihat dari asal katanya sentral atau tengah. Jadi tim penilai itu cenderung memberikan nilai yang di tengah-tengah atau netral. Atau biasanya tidak cukup menjelaskan apakah penilaiannya terlalu baik atau terlalu buruk. Jadi dia selalu mengambil nilai tengah atau sentral. Sehingga dalam pemberian nilainya tidak cukup menjelaskan bagaimana hasil dari evaluasi karyawan itu sendiri. Yang selanjutnya ada assimilation and differential effect, yaitu assimilation effect terjadi apabila penilai cenderung menyukai karyawan yang memiliki kesamaan dengan penilai. Jadi apabila tim supervisor merasa karyawan tersebut sesuai atau sefrekuensi dengan dirinya, maka dia akan memberikan nilai yang baik terhadap karyawan tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila karyawan tersebut tidak sefrekuensi, dirasa tidak sefrekuensi atau tidak sama, maka tim penilai akan memberikan penilaian yang buruk pada karyawan tersebut atau biasa disebut dengan differential effect. Yang terakhir adalah recency effect, yaitu tim penilai dalam hal ini menghubungkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh karyawan ataupun prestasi-prestasi yang diperoleh oleh karyawan dalam kurun waktu sebelumnya. Jadi misal, sebulan sebelum diadakan penilaian atau 1 bulan sebelum dilakukan evaluasi kinerja, ternyata karyawan menunjukkan sikap yang baik, maka penilai akan memberikan nilai yang baik. Tetapi apabila karyawan tersebut melakukan kesalahan
dalam kurun waktu sebelum dilakukan evaluasi kinerja, maka penilai akan memberikan nilai yang buruk sehubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Jadi dilihat dari asal katanya, resensi atau resign atau baru saja terjadi, resign. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada juga halo effect ini ada juga yang menyamakan dengan first impression effect. Jadi ketika tim penilai tersebut mungkin pertama kali bertemu, supervisor itu pertama kali bertemu dengan karyawan, karyawan tersebut menunjukkan kesan yang baik, maka si supervisor ini membawa kesan di pertemuan pertamanya untuk menilai hasil kinerjanya di masa-masa yang akan datang. Contoh, menurut saya di pertemuan pertama saya dengan Jenny Ayu, dia bersikap baik, bersikap sopan, anaknya rajin dalam membangun kerjasama dengan tim juga bagus. Maka saya membawa kesan-kesan di pertemuan pertama saya itu untuk melakukan penilaian-penilaian terhadap kinerjanya Jenny Ayu di masa-masa yang akan datang. Itu namanya halo effect atau orang-orang menyebutnya juga bisa dengan first impression effect. Sampai sini sudah cukup difahami? Atau masih ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup, Bu. Oke. Mau lihat yang setelah assimilation effect tadi, Bu. Ini, differential effect. Yes. Jadi apabila tim penilai atau supervisor merasa karyawan tersebut tidak memiliki kriteria sesuai dengan yang diinginkan, atau dalam bahasa simpelnya tidak sefrekuensi dengan penilai atau dengan tim supervisor, maka karyawan tersebut diberikan penilaian yang buruk. Kalau yang severity effect tuh tadi gimana, Bu? Contohnya? Apa? Severity effect. Yang ini. Yang di bawah halo. Severity effect. Yang Apabila di bawah halo. penilai memiliki kecenderungan untuk bersikap buruk kepada karyawan. Jadi kalau leniency effect karena dia merasa ingin dinilai baik oleh karyawan, maka dia memberikan nilai yang baik terhadap karyawan. Tetapi kalau severity effect dia tidak peduli dengan apa yang penilaian dari karyawan tersebut, sehingga dia akan memberikan nilai yang mungkin cenderung buruk untuk karyawan. Ada lagi? Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya nge-freeze lagi nggak sih saya? Nge-freeze lagi nggak saya? Enggak, Bu. Nggak ya? Oke. Ada lagi? Sudah, Bu. Oke. Proses penyusunan penilaian kinerja. Jadi dalam melakukan penyusunan penilaian kinerja, menurut Mondi dan Nui terbagi dalam beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi tujuan perusahaan. Yang kedua, menetapkan standar terhadap suatu jabatan. Yang ketiga, menyusun sistem penilaian kinerja, melakukan penilaian, dan mendiskusikan hasil penilaian dengan karyawan. Proses penyusunan atau pelaksanaan dari penilaian kinerja ini nanti yang akan kita bahas di materi pertemuan 6 malam hari ini seharusnya setelah materi ini. Next. Nah, bagi tim penilai atau supervisor, bagaimana sih cara menghindari kesalahan dalam penilaian kinerja? Itu bisa melakukan beberapa hal, di antaranya satu, mempelajari dan memahami potensi permasalahan beserta solusinya. Yang kedua, menggunakan alat peringkat atau alat penilai yang tepat. Yang ketiga, melatih penyelia untuk mengurangi terjadinya kesalahan. Yang keempat, penyimpanan agenda. Jadi dari hasil evaluasi-evaluasi sebelumnya disimpan, dijadikan arsip sebagai dasar untuk melakukan penilaian-penilaian di masa yang akan datang.
Sampai sini sudah cukup difahami tentang materi ini? Cukup?